Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketujuh nih teman-teman, dari permainan catur terbaik dunia yang dimainkan oleh Grandmaster, putih dipegang oleh Adolf Anderssen dan hitam dipegang oleh Jean de France di Berlin pada tahun 1952. Dimulai dari E4, E5 dan kuda F3, kuda C6, gajah C4 dan gajah C5. Di sini langkah tajam dari Adolf Anderssen memberikan pion B4 mengarah ke gambit Evan dari opening ini. Diterima C3 dan gajah ke A5, D4, pion kali pion, karena ini merupakan satu keuntungan untuk putih. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang belum menguasai dari pembukaan gambit Evan ini, jangan memainkan langkah ini, sangat tajam. Ketika teman-teman tidak menguasai, bisa terbalik posisi serangannya nanti. Di posisi ini dari Adolf Anderssen langsung rokade E3 dan menteri ke B3. Target F7 langsung cek, menteri F6 dan E5. Di posisi ini sebenarnya boleh dipukul pion dengan kuda teman-teman, tapi lajur E akan terbuka yang memungkinkan untuk menjadi frontal serangan dari putih nantinya. Sementara F7 tidak akan terjaga. Hitam melirik langkah itu, takut terancam, akhirnya dia menggeser menteri G6, benteng E1 dan kuda ke E7. Persiapan untuk rokade. Karena putih sudah mengorbankan pion, dia tentu tidak akan membiarkan posisi raja hitam menjadi aman. Gajah ke A3 langsung, B5, menteri kali pion dan benteng ke B8. A4, gajah ke B6, kuda ke D2 dibalas dengan gajah ke B7. Tentu arahnya menuju target sayap raja dengan checkmate nantinya. Sangat tajam juga serangan balik dari hitam nih teman-teman. Kuda G4, dan di sini setelah langkah ini hitam langsung F5 karena mencium kemungkinan kuda ini akan dibuang. Gajah di sini memukul pion D3, akhirnya dia kembali lagi ke H5 teman-teman, karena terpin oleh gajah. Perhatikan di posisi ini sedikit langkah memaksa untuk hitam, karena putih mengorbankan kuda dengan cek F6. Kalau raja menghindar, tentu dia harus kehilangan menteri. Ini juga harus, atau langkah paksa yang memang harus dimakan. Diterima. Pion kali pion sekaligus mengancam kuda, benteng G8. Ancaman dari langkah benteng G8 ini cukup tajam juga teman-teman. Dilanjutkan dengan langkah benteng ke D1, langkah partai dari putih teman-teman. Kenapa kok membiarkan kuda ini tidak menghindar? Karena jika putih ini sibuk menjaga kuda, maka akan menjadi terpuruk nanti keadaan putih teman-teman. Ancamannya tentu langsung mengarah checkmate. Ketika di sini kuda bergeser pun akan dipukul oleh benteng. Makanya dari putih kembali ke posisi di saat benteng G8, dia menggeser benteng yang di A ke D1 teman-teman. Persiapan untuk kemungkinan dia akan memukul kuda F3. Ternyata dipukul oleh hitam, kuda F3. Langsung dipukul, cek. Kuda di sini memukul benteng. Dan menteri diberikan oleh Adolf Anderssen dengan memukul pion D7. Luar biasa langkah ini teman-teman. Perhatikan, di sini sekilas hanya butuh satu langkah dari hitam.
untuk checkmate hanya butuh satu langkah, teman-teman. Dan ini tentu langkah memaksa. Ketika menteri ini tidak dipukul, ancamannya adalah checkmate. Diterima oleh hitam dan datang gajah, cek F5. Banyak pilihan langkah di sini, teman-teman, dari raja hitam. Tapi langkah terbaik memang dia harus kembali ke E8. Gajah cek lagi ke D7 karena tahu ancamannya bisa checkmate. Langsung lari ke F8 dan langsung di closing checkmate. Pertanyaannya di saat posisi gajah di sini cek di F5, teman-teman. Apakah langkah terbaik yang diberikan oleh hitam? Mana langkah yang terbaik selain ini? Jika dia lari ke sini, teman-teman, tentu langsung di checkmate di sini. Memang langkah terbaik dia harus kembali lagi ke E8. Makanya pengorbanan dari putih dengan membuang menteri harus menghasilkan langkah seperti ini dan di closing dengan checkmate oleh Adolf Anderssen. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, Paul Morphy melawan Adolf Anderssen. Yang seperti kita tahu bahwa Adolf Anderssen dia punya langkah pembukaan King Gambit atau Gambit Raja yang terbaik sepanjang masa dari pembukaan King Gambit tersebut. Tapi kali ini dia harus berhadapan dengan Paul Morphy. Kedua jenius ini di zamannya bertemu di Berlin pada tahun 1858. Dimulai dari E4 oleh Paul Morphy, E5 dan F4. Sekarang pembukaan Gambit Raja Paul Morphy yang mainkan terhadap yang punya pembukaan itu sendiri, yaitu Adolf Anderssen. Diterima kuda F3 dan G5. Tentu mungkin dari Adolf Anderssen sudah tahu jawabannya. Kalau Gambit Raja akan seperti ini penangkalnya, tapi tidak berlaku untuk Adolf Anderssen. H4 langsung dibalas. Kaget di sini langkah Adolf Anderssen setelah diberikan pion, dia membalas G4 dengan mengancam kuda. E5 di sini dibalas kuda F6 karena mengancam pion yang di G4, maka di sini hitam menjaganya. Dibalas dengan kuda di sini memukul pion dan kuda kali pion, tapi hanya berbeda tempat, teman-teman. D3 dibalas dengan kuda G3. Setelah benteng ini diancam, dari Paul Morphy membiarkan benteng itu diambil oleh kuda dengan memukul pion F4. Sedikit aneh mungkin dan tidak umum langkah daripada Paul Morphy untuk membuka Gambit Rajanya, teman. Diterima tawaran itu oleh Adolf Anderssen. Menteri E2 di sini sekaligus cek. Dan di sini pilihan yang sangat tepat untuk Adolf Anderssen dengan mengadu menteri. Saya yakin teman-teman di posisi ini pasti, atau semualah pemain catur di posisi ini pasti akan mengadu menteri. Kenapa? Karena hitam sudah merasa unggul satu benteng. Begitu bukan? Tapi ternyata desain ini memang sudah dirancang oleh Paul Morphy, teman-teman. Perhatikan, di saat dicek, langkah Adolf Anderssen memang benar seperti pikiran kita secara umum, yaitu menghalangi dengan menteri. Artinya bertujuan untuk menyederhanakan permainan. Ketika terjadi peraduan, maka dipastikan hitam unggul kualitas, teman-teman. Langkah Adolf Anderssen, menteri ke-7. Langsung kuda F6 cek. Yang mana kuda ini cek tidak bisa dipukul oleh menteri, sama-sama terpin. D8, di sini yang kagetnya luar biasa dari Adolf Anderssen, langkah ketiga dari kombinasi itu, menteri memukul
pion sekaligus cek. Dan ini langkah memaksa. Setelah dipukul oleh raja, datang kuda cek. D8, hilang ternyata menteri dari hitam, teman-teman. Gajah di sini kali kuda dan menteri ke G4. Dilanjutkan dengan D6 untuk persiapan mengancam menteri. F4. Dilanjutkan dengan benteng G8 dan dibalas dengan menteri kali pion. Gajah cek di sini, raja D2, benteng E8, persiapan untuk cek, dan dibalas dengan kuda ke A3, kuda ke A6, dan menteri ke H5. Dilanjutkan gajah F6. Dia tidak mau cek sia-sia, karena banyak betul larinya daripada raja tersebut. Akhirnya dia memblok terlebih dahulu. Menteri di sini memukul kuda. Dilanjutkan dengan gajah memukul pion sekaligus ancaman salah satu perwira dari putih harus jatuh. Masih dilanjutkan dengan dicek oleh Paul Morphy dan raja ke D7. Benteng B1 mengancam gajah, dipukul. Satu langkah dari ini, Adolf Anderssen menyerah. Kenapa dia menyerah? Dengan langkah menteri cek ke-4. Di partai, Adolf Anderssen langsung menyerah karena harus kehilangan gajah lagi. Sementara secara kekuatan, kalah power dengan menteri. Walaupun dua benteng masih sama kekuatannya, tapi benteng yang di A8 masih belum bisa keluar, teman-teman. Makanya langsung menyerah. Semoga menjadi inspirasi dari partai ini untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.